apa yang dimaksud dengan bawah sadar? Kenapa manusia itu seringkali berada pada ujian bawah sadar? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu untuk menghadapi sebuah ujian. Nah, salah satu bentuk ujian dalam diri manusia itu secara sunnatullah, Allah ciptakan bawah sadar di dalam kesadaran kita. Ya, semoga dulu masih ingat Om Bagus menyampaikan sadar itu kalau kita menelaahnya, ya ada sadar 3 dan sadar 4. Semoga masih ingat. Sadar 3 itu ada sadar, ada tidak sadar, ada bawah sadar. 3 sadar. Ada sadar, ada tidak sadar, ada bawah sadar. Sementara yang Allah inginkan, kita berada dalam kondisi bawah sadar. Ya, untuk urusan tidak sadar itu kita langsung putuskan jangan berada di sana. Tapi yang tidak bisa kita hindari adalah sadar dan bawah sadar. Nah, sekarang bawah sadar itu apa, Om? Ya, jadi mari kita bahas. Karena ini tidak ada sekolahnya. Kalau Anda tidak belajar ini, Anda korban. Ya. Sehingga ada sifat-sifat kita yang tidak kunjung keluar dari diri kita karena kita tidak tahu. Ya. Jadi apa yang disebut dengan bawah sadar. Jadi manusia hidup itu Allah beri nafsu. Ya, kita bagi dua. Ada yang Om Bagus beri nama nafsu mula-mula. Apa itu nafsu mula-mula, Om? Nafsu yang Allah kasih. Langsung. Pokoknya manusia lahir dapat nafsu mula-mula. Ya, kita sudah pernah bahas di kelas ini. Ada nafsu mula-mula yang namanya amarobisu dan ada nafsu mula-mula yang namanya lawamah dan di situ pula lah tempat masuknya setan. Itu nafsu. Yang kedua ada namanya nafsu karya. Om Bagus, nafsu karya itu yang mana? Nafsu mula-mula yang kamu ikuti. Jadilah nafsu karyamu. Contoh ya, kamu lagi jalan, kakimu diinjak. Marah dong. Kalau kita diinjak kakinya marah, itu nafsu mula-mula. Itu belum ada dosa. Belum ada karena Allah yang kasih masuk. Tapi begitu kau marah, kau bilang, kepala lu peang, injak kaki gua. Setan lo. Nah, itulah nafsu karyamu. Itulah nafsu karyamu. Paham? Ketika Allah mengatakan, tuh bagus, kau anjing. Itu nafsu mula-mula. Nafsu mula-mula itu. Di sini tuh, sakit hati kita dibilangin anjing. Tapi begitu kita bilang, kau babi, berarti nafsu karya. Sudah paham sampai di sini dulu? Ya, ini baru pengantarnya, baru pengantar mau pembahasan. Ini bukan intinya. Kita lanjut. Nafsu karya, nafsu karya, nafsu karya, nafsu karya terbentuk. Inilah dirimu. Ya. Setiap kali kamu memutuskan nafsu-nafsu karya, ini diri. Ini diri. Siapa itu diri? Diri itu adalah energi yang kau berjuang untuk mempertahankannya di dalam hidupmu. Makanya kita bilang apa? Gua memang begitu. Gua tuh ya orangnya. Kalau beginiin, gue pasti begini. Kenapa pasti? Karena ada diri. Paham? Gue tuh ya kalau makan, nggak bisa pakai sambel. Gue kalau makan sambel langsung sakit perut. Itulah diri. Gue tuh kalau kerja paling nggak suka begini, 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 begini. Pertanyaannya, lu siapa? Lu sepupunya Allah? Atau teman SMA-nya Allah? Yang bisa ngelobi Allah? Bro, kita kan teman SMA bro. Gue boleh dong begini. Maka Allah sebagai teman SMA mengatakan, suka-suka kau lah. Kita kan friend. Tapi pertanyaannya, kamu siapa? Berasal dari setetes air yang hina. Kenapa kau belagu? Kita lanjut.
Ini sudah masuk yang disebut dengan bawah sadar. Bawah sadar itu ada nafsu. Lalu ada nafsu karya. Tetapi di dalam diri bawah sadar ada wilayah yang tidak boleh diganggu sebenarnya. Ya. Yang mana itu, Om? Nafsu kendali. Ya. Nafsu kendali. Dari mana, Om? Dari Allah. Nafsu kendali itu kerjanya apa, Om? Sekarang gue mau tanya. Dalam setiap hari berapa kali kamu berkedip mata? Kamu tidak tahu toh? Siapa yang membuat kau berkedip? Dari apa? Allah memasukkan program di kepala kita. Program itulah yang membuat matamu bisa berkedip sendiri. Oke? Sekarang saya mau tanya. Kalau kamu tadi makan nasi, siapa yang mengolahnya jadi karbohidrat? Siapa? Nafsu. Nafsu kendali. Sekarang Om Bagus tanya, pernah nggak belajar ilmu mata? Kalau mata itu kekurangan air, apa yang terjadi pada mata? Mata kita kering. Kalau dia kering, dia menjadi busuk. Kalau dia busuk, rusak. Makanya orang yang kekurangan cairan pada matanya, itu matanya mengecil, buta. Sekarang Om Bagus tanya, siapa yang membasahi matamu? Siapa? Siapa? Coba kamu pikir ya, kalau kita minum, airnya turun kemana? Terus siapa yang pindahin ke matamu? Tolong dijawab. Inilah Allah katakan, kalau ada orang bertanya di mana aku berada, aku lebih dekat dari urat nadimu. Sekarang coba menelan semua. Semua menelan. Sudah? Kenapa basah lagi? Kenapa basah lagi mulutmu? Siapa yang pompa air liur itu di mulutmu? Siapa? Sekarang Om Bagus tanya, sepanjang umurmu, siapa yang mengatur jantung? Siapa? Kamu tidur aja, jantung jalan. Kalau jantung berhenti, kau berhenti. Setuju? Siapa yang atur nafasmu? Siapa yang atur darah mengalir? Nafsu kendali. Jadi bahayanya kalau manusia tidak percaya sama Allah, ini berjalan secara sia-sia. Oke, kita lanjut. Di samping ada nafsu kendali, ada juga wilayah ya, yang disebut dengan kantung solusi. Kantung jawaban, kantung petunjuk. Dia bergabung dalam sebuah kantung yang kita beri nama kantung hikmah. Sekarang kita masuk. Sebelum kita masuk, supaya kita tidak sesat, kita kunci dulu otak kita pakai hadis. Ini hadis qudsi. Ya. Supaya apa yang kita bahas itu setan tidak masuk cawe-cawe. Ya. Kita baca. Ya, ada perempuan satu orang baca dong yang kencang. Coba dibaca satu orang yang kencang. Cek. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku. Aku sesuai prasangka hambaku. Di mana letak aku? Di mana letak aku? Aku di sini jangan selalu samakan kata aku dengan makhluk. Kalau aku makhluk, itu kita terlalu naif pikirannya. Nah, contoh, saya kasih contoh ya. Pernah nggak dengar orang ngomong gini? Om Bagus nggak begitu. Om Bagus tuh ya orangnya, dia bahas tubuh saya atau dia bahas saya? Dia bahas tubuh saya atau dia bahas saya? Sayanya kan? Berarti apa itu?
cara makannya, cara minumnya, cara ngomongnya, cara jalannya, cara duduknya, cara berkawannya, itulah saya. Jadi kalau Allah katakan aku, apakah itu dirinya? Tidak. Allah sedang berbicara tentang apa saja tentang diriku itu bersesuaian dengan prasangka hambaku. Jadi sekarang Om Bagus mau tanya, makanan ini kalau saya makan, apakah ini bahagian daripada akunya Allah? Yes. Jadi kalau orang makan tidak bersyukur, itu akan sesuai dengan yang didapatkan berdasarkan nilai daripada tidak bersyukurnya dia. Ini aku. Makanya kalau belajar agama harus pakai otak baru paham. Kalau pakai dengkul agak susah. Saya lanjutkan ya. Aku itu aliran darah. Aku itu cara berpikir. Aku itu cara menikmati gaji. Jadi kalau kau gaji saya seberapa om, gimana saya bisa bahagia? Maka aku itu adalah kejadian. Oke? Kenapa ada orang tidak pernah bersyukur? Tidak pernah bahagia? Karena dia bertemu dengan aku yang tidak bersyukur. Maka ketika orang tidak bersyukur, maka dia dapatkan diri yang tidak pernah bahagia. Hati-hati, rekaman itu ada di dalam subconscious yang masuk dalam kantong hikmah. Di dalamnya ada sebuah aturan main namanya sunnatullah. Inilah ketetapan-ketetapan Allah. Kita kembali kepada hadisnya. Aku bersama, aku sesuai prasangka hambaku. Jadi aku di sini adalah overall. Karena la maujuda illallah. Tidak ada yang berwujud kecuali itu adalah Allah. Kacamatamu itu juga masuk aku. Karena kaca ini ada lensa. Lensa itu punya ukuran. Ukuran itu Allah yang beri, Allah yang ciptakan. Kita itu cuma menemukan. Itu sudah ada. Oke? Mau lihat aku yang lain? Jatuhkan kacamatamu, dia pasti pecah. Maka pecah itu adalah aku, kata Allah. Oke, kita lanjut. Aku bersamanya ketika dia mengingatku. Apa itu aku? Ya, apa itu aku? Pada kalimat kedua. Aku, ya, coba. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Aku di sini ada apa? Ya, perhatikan ya. Aku yang mana Om? Yang Om Bagus tanya. Aku yang ini. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Aku ini siapa? Pertolongan. Aku itu siapa? Rahmat. Aku di sini siapa? Aku di sini. Jadi ya, aku ini siapa? Aku ini bagaimana? Aku itu apa? Itu bisa kau jawab. Aku itu adalah kebahagiaan. Jadi kita masukkan kebahagiaanmu bersamamu ketika engkau mengingat Allah. Ya. Dan kecelakaan bagimu, kecelakaan untukmu kalau kau tidak mengingatnya. Selesai. Oke, kita masuk pada aku yang berikut. Aku, ya, dan jika ia mengingatku saat bersendirian, ya, aku akan mengingatnya dalam diriku. Keren gak itu? Jadi kalau kamu sendiri, kau ingat Allah, maka Allah akan selalu mengingat kamu. Ingat ya, ini hadits qudsi. Jangan coba main-main. Ini levelnya sama dengan ayat. Ya, kita lanjutkan. Ini lebih parah. Ya. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, kapan itu? Nih, ya. Bro. Kau ingat Allah nggak di situ? Kau dalam satu kumpulan, kau ingat Allah nggak? Enggak. Maka itulah pembicaraan yang paling dilaknat olehnya. Ya, nauzubillah min zalik.
Jadi kalau kau berjamaah menceritai seseorang, menceritai buruknya seseorang, jangankan Allah, saya pun melaknatmu. Jangan coba-coba, karena sudah ada larangan. Janganlah kamu berjamaah membahas rahasia-rahasia orang, bercerita tentang orang. Nauzubillah min dzalik, kau akan berjumpa dengan aku. Aku itu mana? Aku di sini adalah laknatullah.